selamat datang guys. Jangan lupa guys, sebelum melanjutkan video ini dipersilahkan dulu untuk menekan tombol merahnya ataupun subscribe-nya guys. Dan jangan lupa untuk loncengnya juga biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload dari channel Hasan Ahmad Official. Terima kasih. Messi Indonesia versus Messi Thailand. Hebat Egy Maulana Fikri atau Canatip? Egy Maulana Fikri dan Canatip Songkrasin disebut-sebut sebagai Messi Indonesia dan Messi Thailand. Kedua pemain bertubuh mungil ini sama-sama menjadi pilar di tim nasional masing-masing. Egy Maulana Fikri yang berpostur 168 cm memiliki kelebihan pada kecepatan dan skill individu yang mumpuni. Secara pengalaman, Egy Maulana Fikri memang masih kalah dibandingkan dengan Canatip, baik di timnas senior maupun klub. Egy secara caps masih 9 kali berseragam timnas senior dengan mencetak 2 gol. Gol paling gres dicetak Egy Maulana Fikri saat membawa timnas Indonesia mengalahkan Singapura 4-2 di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 pada Sabtu 25 Desember 2021. Gol Egy ini menjadi debut gol bersama timnas Indonesia senior di Piala AFF. Apalagi, Egy Maulana Fikri baru bisa bergabung bersama timnas Indonesia pada 18 Desember 2021 karena timnya FK Senika masih bertanding di Liga Slovakia. Namun dengan usianya yang masih 21 tahun, Egy Maulana Fikri memiliki peluang untuk bisa berkembang lebih baik ke depan. Kehadiran Egy Maulana Fikri menambah kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia, terutama di barisan depan pasukan Garuda untuk mencabik-cabik lawan. Pertemuan final Piala AFF 2020 antara Indonesia versus Thailand bisa menjadi panggung bagi Egy Maulana Fikri untuk mengguncang dunia. Canatip sendiri secara postur hanya 158 cm, tapi memiliki kelincahan, akselerasi tinggi sebagai gelandang serang. Daya dobraknya membuat Vietnam kerepotan menghentikan Canatip di semifinal Piala AFF 2020. Statusnya sebagai kapten membuat Canatip disegani teman dan lawan. Pengalamannya di klub Hokkaido Consadole Sapporo di Liga Jepang menambah nilai plus Canatip. Di usianya yang 28 tahun, Canatip lebih berpengalaman di timnas senior dengan memiliki caps 57 dan mencetak 10 gol. Canatip juga turut menyumbangkan gol saat Thailand menang 2-0 atas Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Jika Egy Maulana Fikri dan Canatip Songkrasin sama-sama diturunkan di final Piala AFF 2020 pada leg pertama Rabu 29 Desember 2021 akan menjadi duel menarik. Siapa yang lebih hebat? Messi Indonesia atau Messi Thailand? Pelatih Thailand deg-degan jumpa Indonesia. Mereka cepat dan agresif. Pelatih Thailand Alexander Polking deg-degan jumpa Indonesia di final Piala AFF 2020. Menurutnya, skuad Garuda punya kecepatan dan agresivitas mumpuni. Pelatih keturunan Jerman Brasil itu secara terbuka mengatakan dirinya terus memantau sederet pertandingan Evan Dimas dan kawan-kawan, terutama laga akhir penyisihan grup B dan babak semifinal. Itu artinya Alexander Polking memantau Indonesia kalah menang telak kontra Malaysia dengan skor 4-1 pada 19 Desember kemarin. Kemudian, dua pertandingan semifinal melawan Singapura pada 22 dan 25 Desember. Saya nonton 3 laga langsung Indonesia di stadion, lawan Malaysia dan 2 semifinal. Kami tahu mereka bisa bahaya, kata Polking dalam konferensi pers virtual pada Minggu 26 Desember 2021. Hasil pantauannya, tim merah putih tak bisa dipandang remeh.
kecepatan dan permainan agresif Indonesia yang bikin Alexander Polking deg-degan. Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif dalam arti baik, bukan buruk. Secara keseluruhan, saya menghormati mereka. Ini bakal jadi laga susah, ucapnya. Namun bukannya dirinya saja yang sudah melakukan analisis. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong bersama asisten pelatih Nova Arianto memantau langsung kala Terasil Dangda dan kolega bermain kontra Vietnam di semifinal. Pertandingan final AFF 2020 antara Indonesia versus Thailand akan digelar 2 leg di National Stadium. Pertama pada Rabu 29 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat, dan yang kedua pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. 3 kali saksikan laga timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ini respons pelatih Thailand. Pelatih tim nasional Thailand Alexander Polking mengaku sudah 3 kali menyaksikan secara langsung laga-laga timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dari 3 laga itu, Alexander Polking menyadari timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong sangatlah berbahaya. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dan Thailand akan bertemu di final Piala AFF 2021. Laga final berlangsung 2 pertemuan, yakni pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu 1 Januari 2022. Alexander Polking yang berdarah Jerman Brazil itu secara terbuka mengaku memantau sederet pertandingan Evan Dimas dan kawan-kawan, terutama laga pamungkas grup B dan babak semifinal Piala AFF 2020. Hal itu berarti Alexander Polking memantau saat skuad asuhan Shin Tae-yong menang telak kontra Malaysia dengan skor 4-1. Kemudian ketika timnas Indonesia main 1-1 dan menang 4-2 atas Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Saya nonton 3 laga langsung Indonesia di stadion lawan Malaysia dan 2 semifinal. Kami tahu mereka bisa berbahaya, kata Alexander Polking dalam konferensi pers virtual pada Minggu 26 Desember 2021. Hasil pantauannya, timnas Indonesia tak bisa dipandang remeh. Kecepatan dan permainan yang agresif berpotensi membuat Thailand kesulitan dalam pertandingan puncak nanti. Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif dalam arti baik, bukan buruk. Secara keseluruhan, saya menghormati mereka. Ini bakal jadi laga sulit, ucapnya. Namun bukan hanya Polking yang sudah melakukan analisis. Shin Tae-yong bersama asisten pelatih Nova Arianto memantau langsung kala Terasil Dangda dan kawan-kawan bermain 0-0 kontra Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Saya menonton pertandingan Thailand melawan Vietnam bersama Nova Arianto, Dai Choi Inchol, dan saya menganalisa pertandingan di lapangan, tulis Shin Tae-yong di Instagram pribadinya. Ini merupakan yang keempat kalinya Thailand dan timnas Indonesia bertemu di partai puncak. Hasilnya dalam 3 final terdahulu, tahun 2000, 2004, dan 2016, Thailand selalu keluar menjadi juara. Media Malaysia sebut timnas Indonesia tak layak lolos ke final Piala AFF 2020 karena keputusan kontroversial wasit. Media Malaysia News Straits Times menilai timnas Indonesia tak layak lolos ke final Piala AFF 2020. Alasan itu mereka keluarkan karena timnas Indonesia diuntungkan sejumlah keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit asal Oman Kasim Matar Ali Al-Hatmi di laga kontra Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 pada Sabtu 25 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan 4-2 timnas Indonesia atas Singapura di Stadion Nasional Singapura Kallang memang diwarnai intrik dan tensi panas.
Semuanya bermula ketika bek Singapura Safwan Baharudin diganjar kartu kuning kedua di injury time babak pertama. Ia mendapatkan kartu kuning kedua setelah terlihat menyikut bek timnas Indonesia Rizky Ridho tepat di depan wasit. Banyak pihak menilai Safwan tidak layak diganjar kartu kuning kedua dan seharusnya hanya berbuah peringatan dari wasit saja. Kehebohan berikutnya terjadi kala Pratama Arhan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-87. Banyak pihak menilai Pratama Arhan berdiri di posisi offside sebelum mencetak gol kedua timnas Indonesia di menit ke-87. Karena itu, New Straits Times menulis Singapura gagal lolos ke final karena keputusan kontroversial wasit. Sejumlah keputusan wasit pun disorot media yang berkantor di Kuala Lumpur tersebut. Beberapa keputusan kontroversial wasit menghalangi kesempatan Singapura untuk mencapai final. Tulis pemberitaan New Straits Times dilansir pada Minggu 26 Desember 2021. Keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kala Amir Recha dijatuhkan Rahmat Irianto di kotak terlarang pada menit ke-43 dijadikan contoh oleh media tersebut. Singapura dinilai berhak mendapatkan penalti. Singapura dibuat gusar oleh wasit Kasim Matar Ali dari Oman yang melanjutkan permainan ketika Rahmat Irianto menjegal Amir Recha pada menit ke-43, sambung pemberitaan tersebut. Padahal, keputusan wasit sudah cukup berimbang ketika Singapura dihadiahi penalti pada menit ke-88 usai Pratama Arhan melanggar Syawal Anwar. Namun Singapura gagal memanfaatkan peluang tersebut karena sepakan penalti Faris Ramli ditepis oleh kiper timnas Indonesia Nabil Argawinata. Ardes Gunawan, presenter yang remehkan timnas Indonesia, tak akan menang AFF 2020. Profil Ardes Gunawan yang tengah jadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, presenter Ardes Gunawan ini diketahui telah menyindir timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Alih-alih merasa senang karena Indonesia masuk final Piala AFF 2020 setelah berhasil kalahkan Singapura 4-2, Ardes Gunawan malah menyindir kemenangan timnas Garuda. Tak hanya itu saja, Ardes Gunawan juga diketahui mendoakan Indonesia kalah pada babak final Piala AFF 2020 dan berharap lawannya menang. Ardes Gunawan justru merasa bahwa euforia kemenangan Indonesia dan melangkah ke babak final Piala AFF 2020 terlalu berlebihan. Banyak yang penasaran, siapa sih Ardes Gunawan itu? Untuk urusan sepak bola, Ardes biasanya mengomentari sepak bola Liga Italia. Hal tersebut terlihat dalam akun YouTube miliknya baru-baru ini. Dalam dua unggahan terakhir, Ardes Gunawan tengah membahas tentang sepak bola Liga Italia. Kemudian, jika melihat akun Instagramnya, Ardes Gunawan merupakan seorang presenter TV yang kerap memandu iklan di SCTV maupun Indosiar. Kendati demikian, Direktur Program SCTV dan Indosiar, Harsiwi Ahmad, mengatakan bahwa Ardes Gunawan bukan bagian dari mereka. Dilansir dari sebuah unggahan Instagram Stories di akun pribadinya, @ardesgunawan, presenter tersebut mengunggah story tentang timnas Indonesia. Masuk final AFF, gembiranya serasa pahlawan legenda juara Piala Dunia. Hampir kalah di kandang sendiri melawan 9 pemain. Banyak gaya dan provokatif intinya. Overrated, no offense, tapi ini adalah di cabang sepak bola. Tulis Ardes Gunawan dari Instagram Stories @ardesgunawan. Apresiasi untuk kerja keras pelatih dan para pemain muda Indonesia, tapi gue harap nggak juara sih. Aneh banget tim yang hampir kalah dari 9 pemain bisa juara. Semoga Thailand atau Vietnam aja yang jadi juara, imbuhnya. Selain itu, Ardes Gunawan juga meminta agar tidak mengaitkan rasa nasionalisme dengan keberpihakan pada tim sepak bola, karena menurutnya tidak ada hubungannya. And please, gak usah mengaitkan keberpihakan tim sepak bola dengan nasionalisme. Gak ada korelasinya.
Gue dukung Singapura dan Thailand, bukan berarti gue nggak cinta negara. Alasannya, ya ribet, seribet ngorek hati wanita, ungkap Ardes Gunawan. Pendapat tersebut lantas membuat banyak orang geram terhadap Ardes Gunawan.